Waktu kepemimpinan kami dulu sebelum COVID itu ada istilah Al-Firdaus semarak subuh. Jadi Senin, Selasa itu adalah tausiah agama. Rabu yang mengisi tausiah di sini itu adalah para praktisi dari yang berprofesi sebagai lawyers atau sebagai anggota kepolisian, ya, itu tentang keamanan hukum dan lain-lain. Hari Kamis yang menjadi pembicara di sini itu adalah para dokter, ya, itu materinya tentang kesehatan. Sedangkan Jumat itu Ustadz Sulaiman kajian. Sabtu itu adalah entrepreneurship. Jadi pembicaranya daripada dosen, ya, daripada praktisi, ya, itu yang hari Sabtu. Sedangkan hari Minggu itu adalah workshop entrepreneurship. Sebagai pembicara itu adalah dari para pengusaha yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Sebenarnya di Indonesia, kata sukses itu sangat relatif sekali. Tapi bagi kita umat Islam yang dinamakan sukses, ya sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita selamat, di akhirat juga selamat. Itu menurut pandangan Islam. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Tapi yang akan kami sampaikan ini kesuksesan dari kacamata bisnis. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bisa menerangkan apa itu sukses kira-kira? Sukses, banyak yang mengatakan. Jadi kata sukses itu sangat relatif sekali. Wah, tetangga saya sukses, anaknya sarjana semua, semuanya sudah bekerja, dikatakan sukses. Wah, anak saya menjadi pengusaha, ada yang mengatakan sukses. Jadi sangat relatif. Tapi sukses menurut ilmu bisnis ekonomi ada istilah UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ada klasifikasinya. Yang dinamakan mikro, pendapatan per tahun maksimal 350 juta. Itu dikatakan mikro. Maksimal pendapatan per tahun 350 juta. Ya, itu kira-kira per bulan omsetnya 30 juta per bulan. Itu mikro. Mikro naik lagi ke atasnya menjadi kecil. Kecil itu di atas 350 juta, di bawah 4,8 M, karena kaitannya dengan pajak. Jadi kalau pendapatan pengusaha itu maksimal per tahun 4,8 M, berarti per bulan kira-kira berapa? 400 juta, per bulan 400 juta.
Itu baru kecil Bapak Ibu. 400 juta per bulan itu baru dikatakan kecil. Pajaknya juga berbeda. Kira-kira kalau 400 juta per bulan gajinya siapa itu ya? Ya sekian gitu ya. Nah, itulah kesempatan pengusaha. Jadi 400 juta per bulan itu baru dikatakan kecil. Lalu di atasnya lagi kelas menengah. Kelas menengah itu di atas 5M sampai ke 20M per tahun, itu menengah. Di atas 20M seterusnya itu adalah pengusaha besar atau konglomerat. Masalahnya untuk menjadi pengusaha di Indonesia itu masih dianaktirikan, masih takut para orang tua. Suatu contoh, itu masa saya yang lalu loh, masa yang dulu ya, dekade tahun 2000-an. Coba, indeks prestasi di atas 3,5. Kira-kira jadi apa? Bapak, ibu, putranya kuliah indeks prestasi 3,5 up. Pasti didapuk jadi asisten dosen dan jadi dosen. Jadi, ya enggak Pak? Sudah dipinang, ini jadi dosen. Indeks prestasi 3,0 sampai 3,5 ya, itu dilirik oleh perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan minyak seperti itu dan lain-lain. Indeks prestasi yang tidak bisa ke BUMN, ke perusahaan-perusahaan favorit ya, itu di 2,5 sampai 3%. Yang dulu itu PNS nama aparatur negara ya, ASN sekarang. Banyak yang daftar ke situ jadi PNS. Lalu yang jadi pengusaha ya, yang tidak bisa diterima di mana-mana, daripada nganggur yang jadi pengusaha, jadi usaha, berusaha. Itu IP-nya yang 2,0 sampai 2,5. Mungkin C seperti ya Pak Soleh ya. Seperti itu biasanya. Ya, itu yang jadi pengusaha di Indonesia. Coba bayangkan kalau menjadi seorang entrepreneurship, jadi seorang pengusaha, didesain sejak kanak-kanak, sejak SD sudah didesain. Makanya di SD unggulan di Jogja ini ya, itu sudah diperkatakan entrepreneurship itu apa? Sudah diperkenalkan, jual beli sudah diperkenalkan. Itu di sekolah-sekolah unggulan di Yogyakarta. Itu kenyataan. Bahkan itu yang miris ya, yang miris sekarang, yang miris. Masih ada anggapan dari umat Islam, rezeki kok ora usah digoleki, rezeki teko dhewe. Kalau orang tua seperti itu memang kurang bijak nih. Yang bijak bagaimana? Kita berusaha keras, doa kita ya, keimanan kita ya, kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kuat, dua-duanya kuat. Itu yang dinamakan positive thinking. Kita selalu berusaha semaksimal, doa kita juga maksimal, usaha kita juga maksimal. Di Indonesia, kesempatan untuk berusaha, kesempatan menjadi entrepreneurship sangat terbuka lebar. Tingkat prosentase
pengusaha di Indonesia dibanding dengan jumlah penduduk, sekarang jumlah penduduk Indonesia baru-baru ini tahun 2021 sensus penduduk 273 juta manusia di Indonesia. Upgrade terakhir, data terakhir dari Teten Mas Duki, Kementerian Koperasi, Indonesia baru menduduki sekitar 3,3%. Ya, jadi pengusaha Indonesia baru mencapai 3,3%. Padahal di negara ASEAN yang lain, ya, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, ya, itu sudah mencapai 4,2% jumlah pengusahanya. Apalagi Singapura sudah mencapai 8%. Dan negara-negara ekonomi terkemuka seperti Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Amerika dan lain-lain, itu jumlah pengusahanya mencapai 12% dari jumlah penduduk. Indonesia, ya, lewat Teten Mas Duki itu akan menggenjot pertumbuhan pengusaha Indonesia, akan dinaikkan menjadi 2% lagi, menjadi 5,3%. 10 tahun dari sekarang. Jadi startnya mulai tahun ini. Jadi sampai 2032, ya, itu akan ada penambahan 2%. Berarti ada penambahan sekitar 5,5 juta pengusaha baru. 5,5 juta orang sukses baru. Itu hitung-hitungannya sudah matang, ya. Makanya regulasi pemerintah penyederhanaan yang berkaitan dengan UMKM dan berusaha itu disederhanakan oleh pemerintah. Jadi tidak perlu NPWP HOTDP, ya. Jadi satu kantor satu atap sekarang sudah jadi, online sudah jadi. Ya, untuk regulasi penyederhanaan usaha. Berarti kalau penambahan 2% sampai tahun 2032, berarti ada penambahan sekitar 5,5 juta orang sukses nantinya. 5,5 juta. Pertanyaannya, berapa generasi milenial Islam, generasi muda Islam, ya, pengusaha Muslim yang bisa masuk di gerbong kesuksesan 5,5 juta di tahun 2032. Itu harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan dari sekarang. Karena hitung-hitungan ini sangat real. Mungkin, ya, sangat yakinnya pemerintah bisa lebih dari 5,5 juta. Nah, untuk itu marilah kita song-song, ya, keberhasilan nanti, ya, di tahun 2032 termasuk dari putra-putri kita semua. Dari putra-putri, dari keturunan kita semua. Untuk itu, yang menjadi masalah sekarang, dari mana, ya, usaha yang kita lakukan itu. Karena di usaha itu sebenarnya di UMKM, ya, yang saya tangani, saya alhamdulillah
menjadi pendamping di 5 kabupaten kota di DIY ini. Ada ribuan UMKM ya. Pak Faisal, saya itu kadang laku, kadang tidak per hari. Apakah saya masuk mikro? Yang lebih kecil dari mikro apa Pak Faisal? Ya nggak ada. Apa saya sebut mikri, saya gitu ya. Jadi kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak per hari. Kadang-kadang sebulan dapat, kadang-kadang enggak. Ya, itu yang perlu pendampingan. Lalu yang akan mengisi 5,5 juta pengusaha baru yang akan masuk gerbong ya kesuksesan 10 tahun akan datang. Kira-kira dari mana? Tidak lain adalah dari para pengusaha. Dari adik-adik ini semua, santri-santri, insya Allah kalau sudah pulang ke daerah masing-masing, juga selain menjadi dai, ustadz juga menjadi pengusaha. Siapa tahu, karena mentalnya sudah teruji, tingkat intelijensinya sudah teruji, sangat berkesempatan. 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 8 tahun akan datang, yang mengisi kesuksesan di gerbong yang sudah disediakan. Gerbong sudah mulai dibuka tahun ini juga sampai ke 10 tahun akan datang. Tidak lain adalah para calon pengusaha, para pengusaha startup, pengusaha yang naik kelas dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi pengusaha besar. Kembali kepada topik yang kami sampaikan, untuk menjadi pengusaha sukses, kiat-kiat apa, tip-tip apa yang harus kita lalui? Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras. Ya, siang malam ya. Kita tidak mengenal waktu. Saya dulu di tahun 2000 di awal-awal buka usaha, ya, saya nyupir sendiri ya ke hutan, ke alasan cari barang, saya nyupir sendiri. Tidak mengenal waktu. Kadang-kadang pergi dari Jogja jam 7 sampai Jogja pagi. Seperti itu kan kami lakukan. Karena apa? Karena untuk menekan kos. Ingat bapak-bapak yang usaha baru itu harus menekan kos. Biaya tak terduga, variabel kos itu harus ditekan. Efisiensi. Dan kerja keras, tekun ini harus terus kita lakukan, harus terus. Di samping efisiensi, nanti juga apabila jatuh gagal, itu anggaplah itu sekolah. Jangan sampai putus asa, harus gigih. Harus gigih. Kegagalan itu adalah suatu sekolah. Tidak ada membuka suatu usaha langsung sukses, jarang sekali, kecuali dari bapaknya. Ya, anaknya tinggal meneruskan, itu enak. Tapi kalau melakukan dari zero, dari nol, ya, itu harus mengalami pasang surut. Itu sudah biasa. Yang kedua, apa yang kedua? Bisa melawan diri sendiri. Sudah lumrah, sudah wajar menemui kegagalan, kadang-kadang putus asa. Saya tidak mau lagi, saya sudah rugi sekian, saya sudah lelah. Itu timbul dari diri sendiri. Untuk itu, untuk melakukan, maaf saya waktunya sedikit aja ya, karena ini pengenalan saja. Nanti panjang lebarnya di workshop entrepreneurship di pertemuan kesempatan yang lain. Ini saya ambil pokok-pokoknya saja. Yang kedua, melawan diri sendiri.
ini perlu sekali bagi remaja-remaja ini, bagi adik-adik, untuk melawan diri sendiri, ya, terus memerangi diri sendiri, maka visualisasikan keinginan Anda. Saya dulu, ya, untuk mensukseskan usaha, untuk semangat, ya, agar saya lebih semangat, tidak putus asa, saya ingin menghajikan orang tua. Jadi Ka'bah, ya, orang tua adik-adik itu digunting, ditempel di tembok. Saya harus bisa membahagiakan orang tua. Paling bahagia orang tua kalau dihajikan oleh putranya, luar biasa. Ya, itu sudah saya alami sendiri, digunting, menghajikan kedua orang tuanya. Oke, itu sangat realistis. Misalkan saya ingin mobil terbang, misalkan, wah, saya bila sukses ingin piknik ke luar angkasa, misalkan, ya, itu sangat jauh, ya. Jadi yang normal-normal saja. Misalkan saya 10 tahun lagi saya ingin menginginkan rumah, misalkan, ya, digunting, rumah ditempel. Ya, kalau saya saya ingin menginginkan rumah yang paling besar di perumahan, gitu ya, luas, paling tempel, 1000 meter, gitu ya, 2000 meter, gitu, ditempel, luasan tanah, rumah model apa, ya, tingkat seperti apa, ditempel. Saya ingin menginginkan mobil ini, misalkan, bentuk mobilnya, warnanya ditempel. Sehingga setiap bangun, adik, ya, setiap bangun itu selalu terngiang-ngiang. Sayang kalau waktu 1-2 jam itu nganggur, karena melihat jadi panas. Ini yang saya sampaikan menurut, ya, ilmu di bisnis, ya. Tapi kita sebagai umat Islam berdoa terus. Jadi yang saya katakan, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan antar manusia termasuk bisnis, hubungan dengan sang kholis termasuk pada Allah Subhanahu wa taala, hubungan hablum minallah itu harus selalu sejajar. Wah, Pak Faisal kok sangat materialistis, ya? Bukan. Ini adalah yang saya sampaikan adalah ilmu bisnis. Jadi harus semangat. Ditempel. Sehingga setiap hari kita selalu terngiang-ngiang. Yang ketiga apa? Passion. Passion itu kebiasaan sehari-hari. Misalkan banyak, ya, passion itu menjadikan kesuksesan, menjadikan kekayaan dari passion ini. Kebiasaan. Misalkan banyak orang di Indonesia, anaknya itu passionnya tidak di dokter, ya, passionnya itu seni, tapi oleh orang tuanya dipaksakan untuk sekolah kedokteran, akan gagal, kembali ke seni. Banyak sekarang di masa COVID-19 ini, banyak besar-besaran perusahaan-perusahaan mem-PHK-kan karyawannya. Tapi sebelum masuk jadi karyawan, ya, si karyawan ini punya passion apa? Untuk merawat bunga-bunga. Pinter merawat seperti di Bantul ini, bunga apa itu? Anggrek, ya. Dia kembangkan lagi daripada nganggur di rumah, ya, tengah-tengah stres, ya, sambil dia bercocok tanam. Di Bantul ini omsetnya berapa? Berlipat-lipat daripada gaji dia di kantor. Akhirnya apa? COVID membawa nikmat. Justru dia di PHK, dia malah menjadi bos sekarang, yang berlipat-lipat pendapatannya dibanding dia jadi karyawan. Ada juga di jamaah sini, ya, itu temannya ibu saya, putranya pinter, sekolah di Fakultas Perminyakan UPN Jogja. Tapi passionnya, anaknya itu pinter dan senang untuk mereka-reka, ya, makanan-makanan Korea kekinian. Akhirnya pemerintah kan setiap tahun ada lomba itu,
lomba kreasi. Sekarang kan pemerintah menggalakkan industri kreatif ya, baik itu food, baik itu fashion, baik itu handicraft dan furniture, itu dilombakan desain-desain ya. Itu namanya industri kreatif ya, yang digalakkan oleh Sandiaga Uno sekarang. Itu digalakkan. Itu di bidang foods ya. Pinter dia merangkai makanan-makanan Korea, makanan kekinian. Dilombakan di provinsi, di Jogja menang, dilombakan di Jakarta menang. Ya, dapat pesangon 100 juta. Itu nggak salah juara ketiga, dapat pesangon 100 juta. Dari pesangon itu ya, foodsnya tadi, makanan kreasi tadi dipasarkan di online, dan alhamdulillah sekarang ya, orang tuanya sangat bangga dengan putranya, bahwa putranya jadi pengusaha. Bilang ibunya ke putranya, nak, untungnya kamu tidak ikut ibu harus masuk di perusahaan-perusahaan minyak. Alhamdulillah kamu menolak dan kamu sekarang sukses, sudah punya puluhan outlet di berbagai daerah. Itu passion. Yang keempat itu keberanian. Keberanian. Kalau tidak dari keturunan bisnis, biasanya takut. Suatu contoh yang sangat nyata, di 2006 yang lalu, 2006 ya, 2006, saya punya teman saya yang punya tanah di Purimas Citra Gemilang 1 ini masjid ini, yang punya tanah Purimas Citra Gemilang 1, yang punya tanah masjid ini. Dia dibagi oleh saudaranya, dia dapat 1,2 M uang waktu itu, tahun 2006 ya, 2005-2006 ya, dapat 1,2 M. Karena di Jalan Imogiri Barat masih punya tanah, mbok pak usaha bengkel apa sini, cuma bangun emplek-emplek, buka bengkel mobil, karena tanahnya luas, takut. Jadi uang selama puluhan tahun ya, cuma ditaruh di bank, dimakan, susut habis sampai sekarang. Coba kalau buka usaha, dan bengkel yang paling aman itu akan berlipat. Karena logikanya, kalau mau fungsikan dana untuk usaha ya, itu kalau per tahun 20% ya, itu masih rugi. Jadi standarnya itu harus minimal 30% dari dana. Kalau dana itu 100 ribu, 30% berapa? 130 juta, kira-kira seperti itu. Jadi ada kelebihan keuntungan 30%, itu minimal, itu hitungannya. Kalau misalkan dana itu diputar ya, ada berarti kok nggak sampai segitu, berarti ada variabel yang error di situ, ada banyak variabel. Lah itu hal-hal seperti ini yang perlu kita pompa terus agar keberanian berusaha. Terus yang kelima sekarang, yang kelima itu adalah e-commerce, online marketing. Sekarang kalau berusaha hanya ditunggu dari jam 9 pagi jam 4 sore ya, nunggu sendiri ya, offline ya, itu sudah kalah, itu tergilas itu. Jadi kenyamanan di offline ya, yang hanya ditunggu dari pagi sampai sore, otaknya tidak berkembang, itu stagnan, itu usaha itu. Jadi itu akan stagnan. Nah sekarang seperti apa, model seperti apa yang toko? Model yang perlu dicontoh minimal seperti Indomaret dan Alfamart. Gitu. Ya seperti apa? Misalnya itu ada suatu pelajarannya semua. Misalnya putra putri bapak ingin dibukakan usaha. Misalnya buka apa itu? Misalkan toko alat-alat listrik misalkan. Alat-alat listrik, kabel ini segala macam, itu ada pelajarannya.
Misalkan nyewa 3 kali 4, 3 kali 4 meter berarti 12 meter. 12 meter isinya per meter harus sekian juta. Ya, misalkan per meter itu 5 juta. Ya, 5 kali 12. Ya, 5 kali 12 60 juta. Ya, isinya 60 juta. Ya, kontraknya kalau di Jogja rata-rata kalau 3 kali 4 itu sekitar 20 juta. 20 tambah 60 80. Jadi dari 60 juta isinya ini jangan dibelanjakan semua, harus ke supplier itu saya minta 30%. Dibayar dulu 30% tempo. Itu ada pelajarannya semua. Misalkan kalau isinya 60 juta, di tempo 50% berarti cuma 30 juta isinya. Kontraknya 20 juta, 50 juta. Dari 50 juta ini ya per bulan, karena ini sewa bukan per tahun, hitungannya jangan per tahun, terlena nanti. Per bulan harus mendapatkan sekian. Lah, kok tidak mendapatkan sekian? Oh, berarti error di variabelnya. Makanya buka usaha untuk putra-putrinya itu harus yang namanya intelijensi ekonomi. Lirik, kanan kirinya ada nggak yang buka toko alas listrik ini? Lirik. Ya, kira-kira ditongkrongi bukan hanya sehari 2 hari, ditongkrongi beberapa hari. Ya, pura-pura mau beli segala macam. Kira-kira toko ini, toko apa itu alat-alat listrik ini yang paling laku apa ini? Saya nongkrongi 1 minggu, yang paling laku itu piting jenis apa? Yang paling laku kabel yang ukuran berapa? Itu harus ditongkrongi. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak mempelajari, hanya ujuk-ujuk punya modal, dikasih modal 100 juta oleh ayahnya, ya, langsung buka, tidak belajar dulu, kemungkinan jungkel. Itu hati-hati. Makanya untuk mengurangi risiko kerugian, ya harus belajar dulu. Sekarang untuk belajar itu sudah ada semua wadahnya, di asosiasi sudah ada semua. Misalkan putra-putrinya ingin dibuka usaha apa? Foods, ya, fashion, ya, baju, batik dan sebagainya, atau handicraft, furniture. Ada asosiasinya, masuklah asosiasi itu. Misalkan di mebel, kami juga sebagai pembina utama di mebel seluruh Indonesia, kami di PD Jogja. Ya, mebel seperti apa? Ya, kalau sudah mebel seperti apa, ini nanti akan diarahkan. Apalagi, maaf, saya kan sebagai asosiasi tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Saya secara profesional karena sebagai ketua asosiasi. Pemerintah saat ini, ya, untuk menuju 10 tahun akan datang menjadi 2% naiknya, mulai dari tahun ini juga 2022, pemerintah menggenjot recovery ekonomi pasca COVID-19. Dulu pemerintah membantu UMKM, baik dana segar 2,5 juta beberapa kali langsung, ya. Dulu hanya lewat Kementerian UMKM dan Desprindakkop, Dinas Perdagangan kalau di Jogja, ya, Dinas Koperasi, ya, itu kepanjangan tangan untuk menyalurkan bantuan, pendampingan, pelatihan dan sebagainya. Sekarang lewat polda pun pemerintah menyalurkan dana bantuan, pendampingan, pelatihan lewat polda seluruh Indonesia. Di Jogja kami juga udah kerjasama. Ya, itu kesungguhan pemerintah untuk menggenjot ekonomi di Indonesia, terutama di mikro, kecil dan menengah. Perlu diingat, perlu diketahui Bapak, di Indonesia, ya, yang menguasai ekonomi itu siapa? Realitanya, ini 3 menit lagi aja, Nji, karena berbicara entrepreneurship 1 jam nggak selesai. Biasanya 1 jam itu tanya jawab sehingga tajam, Nji. Ada saya memberikan materi, ada tanya jawab, tapi ini tidak mungkin karena waktunya. Lupa yang saya sampaikan ini baru-baruan ini.
Lupa, heng. Jadi yang saya sampaikan tadi apa itu? Apa terakhir ya? Lupa saya. Iya, orang Polda ya. Itu pendampingnya secara langsung, ada pelatihan, ya, ada pendampingan, ada pendanaan, semuanya ada di situ. Itu adalah untuk menggenjot 10 tahun yang akan datang maksimal. Dimulai dari 2022, 2023. Yang dari mikro itu sudah ke menengah, dari menengah sudah ke besar gitu ya. Jadi mulai dari sekarang bukan 10 tahun akan datang, di 2032 baru ada 5 juta, tidak. Terakhir itu di 10 tahun akan datang. Itu kaitannya dengan Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara 5 besar ekonomi dunia di 2040 akan datang. Itu sudah matang itu. Entah pemerintahnya siapa, presidennya siapa, yang penting ya desain ekonominya ini seperti ini. Desain ekonominya seperti ini. Mungkin lebih kurangnya kami minta maaf karena waktunya sudah jam 6 lewat ya. Barangkali mungkin di lain kesempatan bisa kami sampaikan. Di kesempatan sudah ke workshop entrepreneurship. Workshop entrepreneurship itu jenis apa yang kira-kira untuk di daerah cocok untuk usaha, dan bagaimana cara memulai usaha, dan bagaimana cara permodalannya, itu sudah ke workshop entrepreneurship. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.